Om Swastiastu, izinkan saya mewakili pimpinan Fakultas Seni Pertunjukan mengucapkan selamat merayakan Hari Wayang Nasional tahun 2021 Himpunan Mahasiswa Prodi Seni Pedalangan yang sudah melakukan satu langkah yang sangat baik sekali mengisi perayaan Hari Wayang Nasional ini dengan melaksanakan kompetisi, melaksanakan sebuah lomba wayang dalang cilik. Mari kita bersinergisitas, mari kita berkolaborasi, khususnya di mahasiswa, lakukan hal-hal yang positif untuk dapat meningkatkan prestasi baik nasional maupun internasional. Santi, 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 Om. Sambut Bapak Dr. Marajaya. Halo Bapak, apa kabar? Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu, Ibu Cempaka. Nggih, Om Swastiastu. Becik sekali dan sangat senang sekali Bapak karena kita di sini bersama-sama duduk bersama untuk bisa mendiskusikan bagaimana tantangan dan juga peluang dalang di masa pandemi ini. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pandemi itu sendiri ya. Jadi sekarang ini untuk aktivitas di otomatis itu perkuliahan di kampus di ISI Denpasar ya, itu berjalan dual berarti Bapak ya? Berjalan secara offline maupun online, baik daring dan luring. Itu bagaimana menurut Bapak untuk sekarang ini? Apakah sudah lebih semangat lagi Bapak? Iya, sudah. Akhir hari ini kan ketika kita sudah ada peluang dibuka lagi ya, kelonggaran ya, untuk PPKM ya. Jadi proses pembelajaran di ISI Denpasar semakin baik, di mana kelas teori itu masih daring, sedangkan kelas praktek itu luring atau offline. Jadi kita langsung bisa berinteraksi dengan mahasiswa di studi. Betul sekali. Dengan kurikulum MBKM ini kan tentu praktek kan lebih diutamakan sekali seperti itu. Betul jadi Bapak ya. Senang sekali. Jadi upaya-upaya pemerintah sudah ya membaiklah sistem pembelajaran kita dengan menyongsong kurikulum terbaru kita ini, Ibu Cempaka. Iya, betul. Ya, dengan adanya peluang ini sendiri membuka kita juga kreativitas kita ya untuk dapat memberikan ilmu-ilmu kepada generasi muda lainnya seperti itu Bapak nggih? Ya, sudah pasti. Sudah pasti nggih. Ya. Untuk secara globalnya ini mungkin kita bisa lihat bagaimana kira-kira antusiasme dari para generasi muda kita. Apakah sekarang dalang itu sendiri atau pedalangan atau wayang itu masih merupakan suatu hal yang menarik bagi generasi muda Bapak? Karena Bapak sebagai akademisi pewayangan pastinya banyak sekali meneliti tentang bagaimana mungkin levelnya, apakah masih standar saja atau mungkin meningkat atau mungkin menurun, apalagi kalau kita kaitkan dengan pandemi saat ini yang dimana itu sangat mempengaruhi tidak hanya seni saja tapi hampir semua aspek itu sangat terpengaruh oleh itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Ya, baik Ibu Dewi. Kita sangat berbangga. Justru di masa pandemi ini kita masih menolak di mahasiswa di pedalangan. Oh begitu kan Bapak ya. Luar biasa. Gitu, kan. Sebelum-sebelumnya kita kan masih program mahasiswa. Oh begitu jadi, Bapak ya. Kuota tidak terpenuhi. Tapi semenjak tahun 2007-2008 dengan ngebomnya Pak
dalang Cemplong itu Betul. merupakan lulusan isi dan pasar kan. Waduh, Itu memberikan luar warna biasa. baru bagi kegerahan generasi muda untuk menjadi pegiat pedalangan. Ya. Sehingga kita sekarang kelebihan murid. Kita Kelebihan murid sampai menolak Bapak ya. Menolak mahasiswa kita sekarang, kasihan. Juga mereka punya bakat kan. Tak tersalurkan jadi seperti itu Bu, ya. Padahal kita sudah memberikan ruang, dosen juga sudah ya istilahnya sudah berpendidikan, ada gelar guru besar, rektor, kan sangat luar biasa. Jadi sarana prasarana SDM kita sudah bagus, bagus sekali. Gitu. Membanggakan sekali ya. Membanggakan, ya. Jadi karena ini tidak boleh hilang. Betul. Ya, jadi budaya wayang ini tidak boleh hilang. Kan? Karena ini adalah menjaga identitas kita sebagai Bali lah gitu. Yang kita banggakan. Betul, betul sekali. Wayang sebagai media komunikasi dalam kita berbudaya, ya itu sangat-sangat menyentuh sekali bagi saya. Karena dengan adanya wayang, komunikasinya, lakonnya dan apapun itu unsur-unsur budaya sangat kental sekali di dalam itu. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak sebagai akademisi pewayangan itu untuk bisa kita tetap mengeksistensikan wayang ini di era sekarang? Ya, bahkan bukan sekarang, zaman pada era Orde Baru, justru kesenian wayang itu menjadi media untuk menyebarkan istilah pendidikan P4 kan penghayatan pengamalan Pancasila. Justru wayang itu merupakan sebuah media yang penting dalam rangka pameran pembangunan juga. Wayang selalu hadir karena wayang adalah sebagai media komunikasi yang sangat fleksibel, yang bisa kita memberikan wacana baru, istilahnya informasi, sedang yang namanya istilah diseminasi. Jadi harus dieksplorasikan Jadi sekarang kan tergantung dalang. Jadi dalang itu pertama harus memang dia mempunyai suatu tren resep apa yang dijual. Ketika dia sudah punya pencitraan, punya rasa yang bagus, apapun yang disampaikan dalang itu akan lebih mengena kepada audiens penonton atau masyarakat kita. Jadi apapun bisa diprogramkan, disosialisasikan lewat wayang, bahkan program pemerintah, swasta, bisnis dan sebagainya, bahkan segi kehidupan pun sosial budaya, kesenian dan sebagainya masih bisa. Betul. Berarti kesempatan untuk kita berkreasi itu memang termasuk borderless Bapak ya, tanpa batas Bapak ya. Jadi segala bentuk seni itu memang tidak ada batasnya. Baik, saya sangat-sangat antusias sekali dalam perbincangan ini dan tentunya kita kaitkan juga dengan pandemik COVID-19 ini. Nah, terkait dengan topik kita pada hari ini, di mana kita sudah hampir 2 tahun Bapak kita mengarungi musibah ini Bapak. Tapi saya yakin sekali karena saya pernah membaca itu ada musibah pasti selalu ada berkah. Mungkin itu adalah suatu hiburan diri untuk kita supaya tidak selalu merenung dan juga mengeluh dengan keadaan, dan kita harus bersyukur dengan apapun itu. Dan kaitannya dan tantangan dan juga peluang dalang sekarang ini di masa pandemi Bapak, mungkin Bapak sedikit bisa memberikan informasi atau mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan kepada audiens di rumah. Dan juga mungkin sebelum balik ke Bapak, saya mungkin harus menginformasikan kepada audiens di rumah, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan YouTube, silakan jika ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan di kolom chat tersedia. Ya, baik, saya persilahkan Bapak untuk bisa. Ya, bahwa kita tahu bahwa seni ini kan ada istilahnya seni tanpa batas, Bu ya. Jadi seni itu akan mengikuti kemana kemajuan itu, seni itu kan ada di situ. Teknologi dibilang tantangan, memang tantangan, tapi bagaimana kita memanfaatkan tantangan itu supaya menjadi sebuah kemasan, jadi sebuah istilahnya sarana untuk mengemas seni pertunjukan itu supaya bisa masuk ke arena itu, gitu, teknologi itu. Nah, bagi dalang-dalang yang memang tradisi, kita kan masih kuat di tradisi, Bu ya, betul. Yang belum bisa menguasai media itu memang akan terjadi sebuah termarginalisasi bahasanya. Terjadi istilahnya keterpinggiran istilah-istilah itu ya. Tapi bagi dalang-dalang kita kan sekarang kita sudah banyak punya dalang di Bali. Kalau saya hitung dari dulu sekarang sudah banyak dalang-dalang yang bertitel lah sarjana seni kan dari turun temurun, bahkan mereka merupakan sebuah generasi, mereka itu bisa mencari peluang tersendiri betul, betul. Dalam tantangan ini memang kita akui
tidak saja seni pertunjukan wayang yang mengalami tantangan berat di masa pandemi ini, justru pertunjukan yang lain seperti seni tari, cerita lunaran dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena kita tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat luas karena ada aturan PPKM. Ya, betul. Ya, kita harus membuat pertunjukan yang minimalis. Ya, betul. Demi untuk upacara kita bisa menghadirkan wayang lemah kan masih ada itu, tidak merupakan tantangan. Tapi bagi wayang tradisi, wayang peteng itu kan memang belum ada ruang seperti itu. Betul. Bahkan kemarin justru dalam PKB pun tidak ditiadakan 2020. Ya, itu sangat ini sekali ya, menjadikan sekali. Dan seperti itu, kemudian itu kan harusnya sudah menjadi peluang kan, peluang untuk berkreativitas. Betul, tapi karena tidak ada izin dan sebagainya, ya, kita taat dengan peraturan pemerintah. Justru kemarin di 2021 ini juga jadi seperti itu kan, PKB dilaksanakan tapi dengan virtual. Ya, secara virtual. Nah, ruang virtual ini sesungguhnya menjadi peluang sesungguhnya bagi dalang-dalang kita. Seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu dalang kita yang kesohor, Bapak Wayan Ardayana itu kan ya, ketika beliau itu berada di dalam ruang pandemi ini, justru beliau itu berkiblat dalam arti itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk membuat pertunjukan virtual. Dan kan pemikiran beliau itu tidak sebuah peruntukan, bukan, karena sebelum pandemi pun di pertengahan Juli 2019 beliau sudah membuat pertunjukan virtual. Terinspirasi dari banyaknya para penggemar YouTuber itu untuk memotong pertunjukan langsungnya itu diambil bagian-bagian yang lucu. Betul, yang lucu-lucu kan, tidak saja seperti itu, bahkan drama gong pun dipotong-potong kan, betul. Cari adegan yang lucu di bagiannya, yang sekarang itu dipotong-potong itu sesungguhnya yang banyak sekali netizen yang menyukai seperti itu. Dan itu menjadi sebuah peluang bisnis kan, menghasilkan finansial seperti itu. Betul. Jadi itulah langkah-langkah itu oleh Pak Nardayana itu, karena beliau mengatakan wayang ini tidak boleh hilang. Ketika kalau saya misalnya tidak melakukan hal ini, berarti masyarakat akan lupa tentang dengan wayang Cenglong. Jadi kita masih eksis. Jadi seni tanpa bahasa, tanpa batas ini sedikit pun peluang itu memang kita harus manfaatkan. Betul. Ya, kita manfaatkan. Jadi tantangan-tantangan itu kita harus lewati. Karena wayang ini kita tentang yang paling penting itulah penonton. Betul sekali, audiens itu yang membawa ya. Seni pertunjukan itu harus ada seniman, harus ada kesenian, harus ada penonton. Ada penonton. Sebaik apapun kesenian itu tidak ada menonton, itu bukan seni pertunjukan. Betul. Gitu ya. Bahkan topeng monyet pun banyak yang nonton kan. Seperti itu, seperti dagang obat, itu kan apalagi seni. Kalau dulu sih saya akui wayang itu adalah sangat populer di tahun 80-an, 70-an kan. Sebelum kita masuk ke era baru teknologi, televisi, permainan animasi kan, anak-anak masih menyukai wayang. Tapi generasi milenial ini bagaimana kita bisa menyikapi? Nah, itu dia. Dengan kreativitas dalang inilah justru bisa memantik penonton itu supaya bisa membangkitkan budaya wayang itu. Budaya menanggap wayang dan budaya menonton wayang. Betul. Ketika ada pandemi ini masalahnya menjadi ancaman kita itu, kita tidak boleh menanggap wayang dan tidak boleh menonton wayang kan, hanya boleh dinonton di YouTube. Nah, dengan nonton YouTube ini itulah namanya peluang gitu. Tapi tantangan kita tidak boleh berinteraksi. Kan alangkah baiknya kita menonton langsung di PKB misalnya langsung pertunjukan live daripada kita sudah diwakili oleh kamera. Kan gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengapresiasi keseluruhan yang ada di arena pentas itu seperti itu. Baik. Terkait dengan penonton atau mungkin penikmat seni ya, itu merupakan suatu tolak ukur kita seberapa seni itu dinikmati, kan bisa kita bilang seperti itu. Sedangkan jika kita sekarang melihat atau menonton acara seni mungkin kalau bisa dibilang tidak hanya seni wayang saja, tapi seluruh seni itu, seni tari, seni rupa dan semua jenis tari itu, seni itu ditonton melalui YouTube, kita juga tidak bisa tahu seberapa banyak orang menonton kecuali di subscribe atau mungkin sudah langsung sudah terlihat siapa follower berapa atau bagaimana. Namun kalau dilihat seperti itu Pak Made untuk sekarang ini, karena Bapak banyak sekali sudah melakukan penelitian seperti itu ya Bapak ya. Dengan adanya media seperti YouTube, media Facebook dan yang lainnya, tadi itu dibilang bagian-bagian itu dipotong. Nah, hanya bagian yang sangat menarik saja yang itu yang ditonton seperti itu. Itu apakah menurunkan level atau menurunkan kualitas dari seni wayangan itu sendiri?
Ya sesungguhnya itu kan sebuah aroma, sebuah itu rajutan dari beberapa unsur seni itu dikemas sedemikian rupa, diolah ya, bahkan di kolaborasikanlah bahasa seperti itu, diaduk sedemikian rupa sehingga rasa-rasa itu akan muncul di situ. Tetapi ketika kita sekarang terlalu vulgar untuk menjadikan wayang itu sebagai komoditas seni yang istilahnya bahasa tanpa batas itu, kelewatan itu nanti akan kita menjadi terdegradasi oleh kemunduran kita, bahwa kita tidak bisa pertahankan ketradisian kita. Pakem kita akan menjadi hilang. Bahkan saya ilustrasi sedikit, tari joget kan. Kalau kita pentaskan tari joget yang sesuai dengan pakemnya, mungkin penonton enggan, tapi kalau sudah yang seperti sekarang ini kan penonton lebih tahu seperti itu kan. Nah, jadi kebablasan bahasanya gitu. Jadi vulgarnya sangat tinggi gitu. Yang seperti itu yang bisa diangkat. Contohnya seperti itu Bapak ya. Seperti itu. Jadi itu yang memang antara setuju tidak setuju sebagai di akademisi penelitian itu, sebaik apapun kemasan wayang kita kemas dengan kontemporer, ya istilahnya yang monumental, ya fundamental, apa istilah kreasi. Tapi itu akan ditonton 2 kali oleh penonton, ya penonton itu akan jenuh sekali ya, pasti. Akan kembali kepada ingin yang tradisi yang mana. Ya keadiluhuan wayang itu terletak di mana. Jadi wayang ini kan kaitannya dengan upacara sesungguhnya. Ada ajaran filsafat, ada ajaran agama di situ kan. Itu sangat luar biasa. Jadi seni kehidupan itu semua ada wayang sebagai cermin kehidupan manusia sesungguhnya. Wayang membayangkan diri kita seperti itu. Nah, ini kalau kita bisa pakai sebagai ruang untuk kita berapresiasi, berolah seni, beristilahnya berinterpretasi, imajinasi, saya kira itu wayang itu tidak akan pernah hilang di Nusantara ini. Bahkan banyak peneliti mengatakan 1.500 tahun sebelum Masehi kita sudah mengenal pertunjukan bayang-bayang seperti ini kan, pasti, Ibu. Tapi dalam kehidupannya kan ada pasang surut, ada dinamika berskenian itu pasti selalu ada. Ada, apalagi sekarang dinamika kita disetop oleh pandemi ini sangat menakutkan gitu. Sangat menakutkan. Ya kan, kita takut dengan antara menghubungkan manusia satu harus jaga jarak. Bagaimana berkesenian jaga jarak? Taricak jaga jarak kan tidak bisa. Tidak bisa. Pakai masker itu kan. Jadi ya, estetika itu hilang semua jadi seperti itu. Betul. Nah, jadi kita ya apalah boleh daripada tidak kita bergerak atau berbuat kan lebih baik seperti itu ya. Kita artinya hadapi di mana kita berada, kita harus menghadapi badai itu seperti itu ya. Betul seni sekali. itu kena badai lah soalnya. Tapi wayang di kesenian lain sudah mulai muncul, sudah bagus. Tapi ada tempat kita untuk berlindung di YouTube ini. Ya kan, di YouTube ini. Syukur yang kita mempunyai media yang membantu, Ada Bapak. media sosial yang membantu. Jadi masyarakat masih bisa menikmati seni tanpa langsung harus kemana-mana untuk menonton kan gitu ya. Nanti saya kira kalau sudah membaik kondisi ini, saya kira seni pertunjukan akan kembali istilah ke masyarakat. Betul. Jadi gairah seni itu berkesenian. akan lebih, mungkin bahkan lebih dari sebelumnya, bahkan kan, lebih. Bapak ya. Ya, seperti contoh saya animo seperti ini. Dulu objek-objek wisata ditutup. Kebun raya di Bedugul mungkin berapa bulan ditutup. Sekarang begitu dibuka hari Minggu pun seperti galungan ya, karena beludak orang itu tempat rekreasi. Saya langsung ke sana, luar biasa, apalagi berkesenian. Sekali akan ada pementasan langsung, masyarakat pasti akan datang ke sana. Gitu. Kita sangat berharap itu untuk ya, muncul kembali gairah-gairah seni atau mungkin gemuruhnya suatu apa ya istilahnya pertunjukan yang dimana nantinya akan melibatkan banyak orang, walaupun mungkin ada beberapa yang masih takut untuk bisa berhadapan satu dengan yang lainnya, karena kita masih berada di di tengah-tengah ini Bapak ya, antara kita maju atau kita tetap bertahan atau bagaimana seperti itu. Tapi tidak ada salahnya untuk kita tetap untuk bisa selalu menjaga jarak sedikit aja ya, mungkin protokol kesehatan ya itu juga masih tetap kita harus utamakan dulu kesehatan. Baik. Karena penikmat seni itu adalah orang-orang sehat. Iya. Penikmat seni adalah orang sehat. Kalau tidak sehat, tidak bisa mengapresiasi kesenian apapun. Betul. Yang namanya penonton, tadi kan Bu Dewi menyinggung penonton kan. Penonton itu banyak klasifikasinya. Ada penonton memang orang penggemar, memang dia menekuni seni itu. Ada penonton yang senang untuk melihat orang ramai, menonton temannya menonton, kan begitu ya. Kan tidak semua penonton, ada pertunjukan wayang, masa semua dalang harus nonton kan tidak mungkin kan. Iya betul kan Bapak. begitu. Berarti apa ada ya? Ada memang bagian-bagian yang memang disukai. Biasanya bagian romannya, anak muda kan yang datang menonton cemplong itu kan seperti
anak-anak muda di penelitian saya itu kan saya foto-foto ya sambil berduaan di sana, apakah ini dia momen ini dia nonton wayang apa memang mencari momen untuk bisa berduaan di situ kan, hanya duduk di padang rumput seperti kan ya. Oh, berarti ada klasifikasinya ya untuk menonton itu. Kita punya bukti Bu Dewi, ada rekaman wayang Buduk tahun 77-78 kan, saya pernah menonton tahun 78 kan. Itu di adegan lelucon ada suara anak-anak. Ada suara anak-anak, berarti waktu itu anak-anak suka sekali dia menonton wayang sesungguhnya. Ya tahun 70-an kan sekarang sudah menjadi orang dewasa kan, bahkan orang tua sekalipun. Itu seperti itu. Nah, tapi sekarang malah ada pengembangan baru di wayang Cemlong ini, di lapangan sepak bola misalnya banyak anak-anak muda milenial itu kok nonton. Apa yang dicari? Dan kemudian ketika mereka itu nonton wayang, subscribe misalnya kan, like di pertunjukan wayang Cemlong, apa benar ditonton, apa hanya like saja kan, kita nggak tahu. Jadi yang namanya media maya itu kan maya semua kan. Tipe-tipenya udah beda-beda. Durasi misalnya pertunjukannya virtualnya 20 menit, apakah ditonton lama, apa hanya diklik-klik itu saja, kita kan nggak tahu. Baik, aduh, ini diskusinya sangat luar biasa sekali Pak Made. Selain saya yang akan menanyakan, saya akan mengundang beberapa penonton kita, audience di secara virtual dari YouTube. Mungkin saya akan bisa melihat, mungkin ada yang mau bertanya kepada Bapak Amade. Saya mohon juga nanti untuk bisa dibantu supaya kita mempunyai diskusi yang lebih dalam lagi gitu ya, deep talk gitu ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara secara global saja, mungkin fokusnya ke seni pewayangan itu sendiri kita tidak kena gitu. Tapi saya yakin sekali beberapa audiens kita atau penonton kita yang memang bukan hanya dalang saja yang menonton hari ini. Saya yakin hampir semua praktisi dari seni pun juga pasti akan ada juga memberikan pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya di kolom chat, mungkin beberapa. Mungkin bisa dibantu dari bisa ditampilkan di layar. Tapi mungkin sebelumnya sambil kita menunggu dulu ya, Bapak ya. Oh ya, terkait dengan ini Bapak, mungkin sebelum kita ini juga, karena tadi itu kan ada penonton nih, ada Bapak bilang ada penonton, ada yang nontonnya senangnya nyari yang lucu-lucu, ada juga yang nyarinya filsafat seperti itu. Itu berarti tergantung dari selera orang Pak ya, nonton Pak ya? Iya, betul. Ya. Oke, masih ada ya. Karena yang disuguhkan kesenian itu kan bervariatif, banyak ragam yang dipersungguhkan. Apa sih seperti orang berjualan gitu lah. Ibu itu berjualan hanya baju tok kan, dapat sih saput udeng, apalagi dagang kelontong kan. Kombinasi Jadi pembeli itu kan bermacam-macam datang ke toko itu, cuma tidak hanya mencari satu barang gitu. Betul, seni itu seperti itu. Jadi harus unsur estetik yang dijual itu menjadi daya tarik bagi siapapun, pasti akan mempunyai fans yang berbeda-beda, penonton yang berbeda-beda gitu. Baik. Ada salah satu ini penanya nih, bagaimana perkembangan wayang saat ini yang sebelumnya wayang menjadi sebuah hiburan digantikan dengan media sosial. Nah, bagaimana perkembangan wayang saat ini Bapak? Mungkin seperti Bapak sudah jelaskan sebelumnya bahwa perubahan-perubahan pasti terjadi seiring dengan zaman, apalagi juga kita dihantam oleh pandemi ini bukan hanya di Indonesia saja atau bukan hanya di Bali, Indonesia, tapi seluruh dunia dan semua aspeknya mengalami hal yang sama. Kira-kira mungkin bagaimana Bapak bisa menanggapi salah satu penanya kita dari YouTube di kolom chat, bagaimana perkembangan wayang saat ini? Dalam pertanyaan itu digantikan dengan media sosial, bukan seperti itu. Jadi kehidupan wayang itu bisa hidup di mana-mana sesungguhnya. Di mana saja. Ya, jadi yang berkembang itu kan yang jadi satu menjadi dua, menjadi tiga gitu ya. Jadi kalau anak-anak kan bagaimana pertumbuhan anak kan dari kecil menjadi dewasa gitu. Bagaimana perkembangan anak mungkin anaknya satu menjadi dua, tiga kan berkembang. Ini pertanyaan kan perkembangan wayang. Saya kira perkembangan wayang kita sudah sangat luar biasa kan Bu ya. Melihat dari dulu kan hanya ada Mahabharata dan Ramayana kan, kemudian dia zaman Bali Madya itu ya abad ke-16-an itu sudah ada muncul wayang Cupa, wayang Tantri kan, dengan wayang Calon Arang seperti kan. Jadi banyak sekali, apalagi sekarang ada wayang Baba, ada wayang dinosaurus seperti Pak seniman kita dalang Bapak Iwayan Wija kan, sangat luar biasa untuk menciptakan kreasi baru. Itu kan juga namanya perkembangan kan, tumbuh ya lah. Jadi ginri-ginri, varian-varian wayang itu semakin tahun akan tumbuh ya. Nah sekarang tinggal
nilai jualnya sekarang, marketingnya yang penting. Ya. Ya, marketingnya penting karena seni penunjukan wayang itu sangat berbeda dengan seni penunjukan lain, Ibu Dewi. Oh, Misalnya tabuh gaya Buleleng, misalnya kan dipelajari di Bali Selatan akan sangat disukai. Tetapi kalau wayang itu sangat penatik dengan gaya, Ibu. Bahkan di Solo, gaya Jogja, gaya Solo kan punya pansa masing-masing. Perlu kita sampaikan di Bali bahwa di Bali itu kan ada gaya Sukawati, gaya Badung, gaya Bongkase, gaya Tunjuk, ada gaya Buleleng, kan itu masing-masing punya pan tersendiri, tidak bisa disamakan dengan seni pertunjukan lainnya. Misalnya kalau di tari gaya Peliatan kan ada dari tadi sepertinya gaya Pedungan, gaya Batuan kan. Tapi mereka itu bisa mengapresiasi semuanya. Tapi kalau wayang itu susahnya di sini. Ya, memang wayang itu adalah sebuah pertunjukan yang adiluhung, semua pertunjukan yang sangat padat dengan nilai-nilai dan multidimensional, ya. Tetapi untuk mengapresiasi itu dari segi mananya begitu. Ya, dari orang yang dari mana yang harus mengapresiasi ini begitu, karena dia disekat-sekat oleh pembatasan gaya ini, Bu. Fanatisme gaya itu seperti itu di sudut pandang yang berbeda-beda juga ya. Nah, sekarang dengan gaya itu, dengan adanya media sosial sebagai wahana untuk kita bermain di situ, ya, mengadakan sebuah relegasi berkesenian di media massa, semua ada di situ. Silakan pilih. Penonton kan boleh memilih kan. Oh, saya suka gaya Sukawati, ya di Sukawati. Yang ditonton di sana. Oh, saya gaya Bandung, ya suka gaya Bandung. Itu semua tidak ada yang tidak bagus gaya itu. Semua baik dan bagus kesenian itu, Bu. Ya, tergantung kita sekarang mengapresiasi. Nah, kalau kita seni, nonton seni pasti kita menyatu. Kalau kita tidak seni, nonton seni mungkin hanya sebatas ya itulah lewat gitu. Seperti itu. Baik. Kalau kita sebagai penabuh lihat orang menggamel pasti tangan kita otomatis, Pak. Otomatis. Kalau penari pasti tangannya bergerak-gerak ya. Itu daya tarik kesenian seperti itu. Ya, terima kasih Pak Made untuk tanggapannya di penanya pertama, yaitu tentang perkembangan wayang saat ini kaitannya dengan media sosial ya. Jadi kita bisa katakan bahwa eksistensi wayang itu sendiri tetap masih bisa dipertahankan. Bahkan dengan adanya kreasi-kreasi dari perubahan zaman dan perubahan dari segi-segi material yang dibawakan juga itu berbeda, itu juga meningkatkan kualitas dari wayang itu sendiri, Bapak ya. Baik, oke. Dan selanjutnya kita juga ada pertanyaan nih, Bapak. Tamat pedalangan apakah menjadi dalang? Atau bahkan mampu menjadi seniman serba bisa. Ini dari Saudara Adi Santika. Silakan Bapak Made. Nah, ini kalau kita bersimulasi, apakah orang tamat di Fakultas Pertanian harus menjadi petani? Kan seperti itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Apakah orang teknik sipil harus bisa menjadi buruh kan? Nah, sekarang tergantung. Tergantung sekarang dia punya istilahnya punya jalan tersendiri mahasiswa kita ke Presiden Pasar. Apalagi sekarang dengan MBKM ini kan tidak harus seperti itu. Jadi kita diberikan istilahnya belajar magang, belajar berwirausaha kan seperti itu ya. Itu kita dikembangkan supaya kita tidak hanya menitik beratkan kepada ilmu kita. Betul. Kalau dahulu memang ada interdisiplinernya, kalau kita di bidang wayang harus mempelajari wayang saja. Tapi sekarang kan ada program lintas jurusan, kan harus serba bisa. Itu luar biasa sekali ini Bapak. Kita diharapkan menjadi orang yang luar biasa. Saya juga mengajar iringan gendera wayang, itu masih saya dari DKP, fotografi, ada dari Kupang, tantangan sekali itu. ini. Kita harus ajar mereka, dari Trenggalek ada itu. Itu kan mereka ingin apa hubungannya DKP ya, desain komunikasi visual dengan iringan wayang itu kan aneh sekali. Jauh sekali sebenarnya itu lintas ilmu. Jadi kalau bisa menjadi kita seniman serba bisa, alangkah baiknya. Tapi saya yakin kalau orang-orang pedalangan semua serba bisa, Bu. Bisa dites itu. Kebanyakan orang yang masuk ke seni pedalangan itu serba bisa karena ada seperti ini. Dulu saya di MKI tahun 80 kan. Apa kita cari jurusan tari karena apa pedalangan katanya kelasnya IPA gitu. Semuanya di kesana kan ilmu sastra, ilmu ini. Setelah itu kita bisa jadi tukang rawos gitu kan, dari bendesa, dari anggota DPR kan gitu kan dari kepala desa itu kan ada di apa tuh manajer Krishna oleh-oleh Ibu. Ibu Ayu Saraswati ya. Kan dia itu kan yang diinginkan, bukan harus menjadi dalang, tidak seperti itu. Tujuan pendidikan itu tidak seperti itu. Ya, berarti output dari seni pedalangan itu tidak harus menjadi dalang. Tapi jika menjadi dalang nantinya menjadi dalang yang profesional pastinya untuk bisa memunculkan
memunculkan atau melahirkan bibit-bibit unggul seperti ya kita tahu dalang cemblong pastinya itu kan lahir dari insiden pasar di mana itu mengkreasikan sesuatu dan membuat suatu daya tarik atau daya jual yang seperti sangat luar biasa. Dan kita patut bangga juga sebagai Sivitas Akademika insiden pasar itu mempunyai alumnus atau lulusan yang mempunyai nama yang besar. Seorang seniman yang sudah memiliki apa istilahnya keahlian akademik seperti Bondres sekarang kan jurusan tari kok bisa jadi Bondres, jurusan pedalangan mana yang jadi Bondres Bu ya, itu jurusan kerawitan dari Senpidih jadi Bondres, kan Pak Swando Cedil itu dari jurusan kerawitan kok jadi Bondres, kan kita nggak tahu arahnya bisa kemana-mana kan. Dan gitu. Kemungkinan bisa jadi dalang juga bisa karena sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang mix gitu begitu ya. Bisa jadi mereka ada salahnya untuk belajar mendalang, jadi kan menjadi seniman serba bisa. Itu Bu, saya kira itu seni itu tanpa batas seperti kata tadi. Iya, betul. Ya, jadi banyak dulu namanya ada yang tidak setuju dengan seniman serba bisa itu. Nggak mungkin dia semua bisa, tapi dalam batas tertentu. Bisa menari, bisa menggamel, bisa menggending, itu kan serba bisa. Namun ada satu yang harus dispesialisasikan seperti itu Bapak ya. Dan jadi apa gitu. Ya, betul. Dan juga saya ingin sampaikan kita berduka juga di masa pandemi ini Bu, bahwa kita kehilangan seniman-seniman besar seperti Pak Suseno kan, Pak Seno, Hardoyo, dan Pak Mantep kan, Pak Tomo, siapa namanya, Tomoandoyo namanya dari Jawa. Ya. Di Bali kita kehilangan juga 3 dalang yang kesohor tahun 80-an, satu Ida Bagus Pujo, ada anaknya Ida Bagus Ngurah Budok, Ngurah Arnau namanya itu. Yang tersohor sekali ya. Tersohor ya Ida Bagus Pujo, sudah satu lagi Ida Bagus Sudikse. Oh iya. Ya dosen UNUD kan, beliau luar biasa beliau meninggal Februari 2020. Iya. Dedikasinya luar biasa sekali luar biasa. Pada perkembangan wayang. Luar biasa itu seniman dalang yang bisa di mana-mana. Kan ada dalang memang dalang, ya ahlinya di paruh saja. Kalau dulu memang klasifikasinya seperti itu Bu. Kalau dalang Budok Ide Bagus Ngurah Harnamo itu hanya Parwo saja. Kalau yang ramainya Ide Bagus Baskara namanya. Keturunan caranya Ide Bagus Alit. Dari Budok kan dia kalau di Bongkaso ya ramainya aja, enggak mau Parwo gitu. Tapi ini dalang Ide Bagus Sudise ini seingat saya tahun 91 juara ada festival wayang Parwo juara 1, festival wayang Ramayana juara 1, Calonara juara 1, kan luar biasa. Anaknya menjadi mahasiswa kita di sini. Udah Bagus Dwi Putra itu anaknya. Seperti itu. Semoga nanti ada generasi yang lain yang seperti beliau-beliau itu. Betul sekali. Dan saya yakin sekali eksistensi dari wayang itu tetap akan ajak dan kita tetap akan lestarikan itu dengan adanya kreasi-kreasi atau mungkin adanya beberapa ide-ide yang lebih baru. Memunculkan hal yang baik inovasi yang baru. Betul. Dan satu lagi Bapak, sebelum kita mungkin nanti lagi beberapa menit kita akan menuju ke narasumber yang kedua, terkait dengan MBKM. Nah itu tadi kan itu bagus sekali karena itu ada katanya Pak, saya kalau mau belajar di seni pedalangan tuh saya nanti harus jadi dalang tidak? Dan sesuai dengan paparan Bapak tidak harus jadi dalang karena dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu membuka wawasan para mahasiswa bahwa Anda tidak hanya dalam ruang lingkup yang terbatas itu saja, pada bidang ilmu itu. Tapi ini akan jadi borderless, di mana itu tanpa batas Anda bisa mencoba beberapa ilmu-ilmu tersendiri. Nah, tantangan Bapak dalam mengajar para mahasiswa di luar dari jurusan pedalangan itu, apakah kemungkinan adanya suatu pergerakan untuk kita menjadikan MBKM ini hal yang unggul untuk melahirkan generasi-generasi baru. Bagaimana menurut Bapak? Sesungguhnya harapan kita seperti itu Bu Dewi. Saya pengalaman mengajar itu kita melihat dulu kemampuan mahasiswa. Klasifikasi mahasiswa itu sejauh mana kemampuan mereka. Kalau memang dia pemula, oke kita berikan dasar. Kalau yang sudah bisa masuk di kelas itu langsung diberikan dasar kan pengulangan, bosan. Kita cari berikan materi yang lain. Yang lebih pintar kita carikan materi yang lain. Mestinya saya mengajar itu bertiga di Ringan Wayang. Yang pola dasar misalnya saya dengan Pak Natya yang sudah pintar Pak Gusti Sudarto, dokter itu saya suruh ngajar. Jadi kan mereka itu tidak stagnan di situ kan malas. Ibu sudah bisa nari penyembramu kok diajarin penyembramu lagi. Orang baru bisa ngagem kan kemunduran itu kan. Jadi kita harus stepnya maju terus begitu. Jadi pendidikan kita mengetahui, tidak salahnya kita mengetahui semuanya.
Ya, Baru ya. namanya kita ilmuwan ya, Dua ya. Iya. Kalau satu aja kan enggak itu. Itu. Luar biasa Pak Made. Iya. Sebagai akademisi pewayangan itu berarti memang tidak hanya di satu sisi aja untuk memandang Bapak ya. Jadi Iya. dari semua sisi Sistem, juga Bapak iya, harus betul. melihat Melihat, ya. perkembangannya dari wayang itu dan juga yang lain-lainnya. Iya, betul. Oke. Betul. Pak Made, Iya. terima kasih sekali atas waktunya, di mana juga para penonton melalui YouTube sudah bisa ikut juga ya Iya, mendapatkan untuk berpartisipasi informasi yang pada luar dialog biasa. interaktif ya. Inggih. Oke, untuk itu terima kasih sekali saya ucapkan, dan nantinya pasti akan ada lagi perbincangan yang lebih hangat ya Iya. tentang bagaimana tantangan dan juga peluang dalang di pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, baik, untuk itu sekali lagi saya ucapkan semoga sukses terus Bapak untuk Nggih. menjalankan tugas sebagai Iya, semoga. dosen. Terima kasih. Astungkaru. Ya, terima kasih Bapak nggih. Iya, terima kasih Bu Dewi. Untuk itu Ya. saya akan kembalikan lagi untuk acara nantinya, di mana saya akan melanjutkan ke narasumber yang kedua. Terima kasih dan stay tune di sini di YouTube di link Isi dan Pasar. Terima kasih.